Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasino, SSN. Saya merupakan salah satu pengajar di SMK Negeri 8 Surakarta yang sekaligus juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Kali ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring di sekolahan saya SMK Negeri 8. Baik para pemirsa, selamat menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Selamat berjumpa lagi bersama Pak Rasino di sini. Tentu dengan mata pelajaran vokal pedalangan. Terlebih dahulu kita ucapkan alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan. Baik anak-anakku semua, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan nanti mendapat ridho dan berkah dari kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong Mbak Rizka dipimpin doa. Untuk mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku semua, sebelumnya ini anak-anak sudah mengisi presensi semua ya ini ya? Sudah, Pak. Oke. Terlebih dahulu mungkin meskipun ini dalam suasana era pandemi, tapi tentunya tidak lantas melunturkan semangat belajar kalian semua. Jadi pesan Bapak, meskipun di suasana apapun, kalian semua tetap belajar yang giat dan rajin. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita masih dalam suasana pandemi, jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan. Dengan kita mentaati 5M, mentaati protokol kesehatan, kemudian selalu membudayakan hidup sehat dan bersih, pasti kita akan melewati pandemi ini. Anak-anak masih ingat kan pelajaran yang lalu? Masih nggih? Ya, pada pertemuan yang lalu atau pada kelas 1 dulu kita sudah mempelajari beberapa macam sulukan. Ada padat 6 dan padat 6 wantah, padat 6 jogat, dan juga odo-odo 6 serambahan dan sebagainya. Kali ini kita akan mempelajari sama-sama padat 6, tapi kalau yang dulu di kelas 1, dulu itu padat 6 wantah. Kalau yang kelas 2 ini atau kelas 11 ini kita akan mempelajari padat 6 ageng. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya wantah dengan ageng? Belum Mas tahu, Brahma Pak. mungkin? Tahu, Pak. Apa? Coba, Dek. Belum tahu, Pak. Belum tahu? Padatan itu kan ada 3 tingkatan ya. Ada 3 tingkatan. Ada ageng, ada wantah, ada jogat. Ageng itu berarti apa ageng? Besar. Besar. Berarti kalau wantah itu di tengah-tengahnya. Sedangkan jogat itu kecil, artinya lebih pendek. Baik, untuk memperjelas akan Bapak share materi yang akan kita pelajari hari ini. Gimana? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah bisa terlihat? Ya. Mas Rehan, dibaca pengertian pengertian suluk di atas sendiri itu. Seperti telah diketahui bersama bahwa suluk ini adalah tembang yang dilakukan oleh seorang dalang ketika menceritakan sebuah lakon wayang. Apalagi cara melakukan terungkap melalui alunan suara dalang yang indah. Tentu hal ini menambah kewibawaan dan kualitas sang dalang itu sendiri. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa suluk itu adalah lantunan atau nyanyian dalang yang dilakukan oleh dalang untuk menambah keindahan dan untuk mendukung keindahan itu
didukung dengan sastra-sastra yang lungit. Lungit itu artinya indah. Selain sastra yang indah, juga suara yang dimiliki dalang sendiri itu yang indah, yang bagus. Meskipun juga suara itu kualitas suara itu masing-masing orang sendiri-sendiri, tapi dengan teknik yang memadai, insya Allah bisa untuk menimbulkan keindahan. Jadi mungkin tentunya masing-masing dalang, kalian kalau nanti jadi dalang akan berbeda-beda. Perbedaan ini akan menjadi ciri tersendiri di antara kalian. Misalnya, Mas Bramantio, suaranya ketika orang mendengar suluane Mas Bramantio atau suara Mas Bramantio dalang, itu orang akan bilang, oh suaranya kok kayak Pak Anom Suroto ya. Nah, berarti itu belum punya ciri khas tersendiri. Lain halnya ketika orang mendengar suaranya Mas Bramantio kok, oh suaranya siapa sih dalang kayak Mas Bramantio. Nah, berarti orang itu sudah mengenali, sudah punya dalam hati konsep orang itu sudah mempunyai mengenal ciri dari Mas Bramantio sendiri. Jadi bukan suaranya Mas Bramantio koyo Pak Kae, itu enggak. Jadi sudah punya ciri khas tersendiri. Itu. Kemudian di situ ada pengertian padetan. Padet menurut konsep pedalangan. Jadi padetan itu adalah nyanyian atau lantunan seorang dalang yang ditujukan untuk membangun suasana agung dan wibawa. Suasana seperti ini suasana cocok untuk adegan apa? Adegan di hutan, adegan kedaton, apa adegan alun-alun. Ini kira-kira apa itu? Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Cocoknya untuk suasana seperti ini untuk adegan apa? Adegan kedaton, Pak. Rizka, oke, sip, bagus, pinter sekali. Adegan kedaton, ya betul. Adegan kedaton yang khusus. Jadi tidak semua kedatonan itu bisa memakai suluan Padetan Ageng ini, tapi kedaton-kedaton yang memang di situ memerlukan suasana-suasana yang agung dan berwibawa. Suasana agung, tidak mungkin kan misalnya jejer pertama ngalengko gitu pakai Padetan Ageng kan ya tidak mungkin. Gitu. Karena di ngalengko itu raja apa kira-kira? Raja bangsane apa kira-kira kuwi? Raseksa. Berarti kan nggak mungkin itu kita menggunakan suluan suluan Padetan Ageng, karena jejere biasanya gending yang digunakan menggunakan gending yang suwe gropak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, untuk membangun suasana yang diinginkan, tadi ada suasana agung, suasana suasana berwibawa, itu didukung oleh iringan atau instrumen-instrumen khusus. Dan juga semua padetan juga begitu. Nah, untuk memperjelas, coba ini akan Bapak putarkan video. Video ini merupakan contoh Padetan Ageng.
Itu tadi suluk Padenem Ageng. Selain suara dalang, apa yang bisa Anda tangkap dari situ? Mas Rohmat mungkin. Selain suara dalang ya bisa dengan suara ricikan gamelan tadi Pak, seperti rebab, gender. Ada yang lain mungkin? Mbak Tasya? Oke, jadi selain gender dan rebab tadi ada rician gambang, Mas Rohmat. Ya kan? Rician gambang. Oke, selamat bergabung Mbak Genes. Genes apa Ganes ini? Yes, Pak. Maaf, saya telat. Soalnya sinyalnya agak susah tadi. Oke, ya nggak apa-apa. Terus Mas Bintang Darmonoto. Selamat siang, selamat bergabung Mas Bintang. Terima kasih Pak Rasino. Rena Zua juga sudah bergabung ini. Nanti kalau yang ketinggalan nanti tanya materinya ke temannya, nggih? Nggih. Baik, kembali ke tadi video yang Anda lihat. Jadi intinya berarti di sini Bapak akan menjelaskan bahwa untuk menumbuhkan rasa agung, suasana agung dan berwibawa, ini selain menggunakan syair atau cakepan atau sastra yang lungit dan suara yang dimiliki dalang, juga di sini diperlukan dukungan instrumen atau iringan untuk membangun suasana yang diinginkan oleh seorang dalang. Makanya sesuai dengan pengertiannya bahwa padetan adalah lantunan atau nyanyian seorang dalang yang digunakan untuk membangun suasana yang agung dan berwibawa dengan disertai sastra-sastra yang lungit dan didukung oleh iringan rician tertentu seperti gender, rebab, suling, gambang, bem, kendang, dan gong suan. Sekarang dan dodokan. Waktu kita akan menyajikan suluan, atetan, itu biasanya dodokan yang digunakan adalah dodokan tunggal. Dodokan tunggal. Dodokan tunggal itu dodokan sing kepiye? Siapa yang tahu? Tunggal itu gimana? Tunggal itu artinya gimana? Sekali ya, atau satu kali dok gitu. Wiwiti patetan, nggih. Betul, kira-kira begitu. Jadi dodokan yang digunakan adalah dodokan tunggal. Kemudian kita menginjak ke notasi atau cakepan dan notasi. Oke, kalau nggak ada, saya yang akan bertanya. Saya coba ini. Saya coba tanya. Kira-kira Anda setelah mendengar dan melihat video itu, rasa yang Anda rasakan apa kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Setelah melihat video dan mendengarkan suluan itu dengan diiringi oleh instrumen-instrumen yang tadi Anda sebutkan itu, rasa yang timbul apa kira-kira? Oke, Mbak Tasya mungkin? Jadi mengerti, Pak. Ya. Oke. Bisa jadi begitu. Jadi ini. Jadi ketika harapannya ketika Anda sudah melihat ini sudah bisa mencirikan bahwa oh ternyata suluan padetan ini kayak gini suasananya, dan lain dengan kalau misalnya odo-odo dan sendon dan sebagainya. Oke, kita kembali ke materi pembelajaran. Anda lihat ke bagian notasi. Oke. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Lihat. Bisa, Pak. Oke. Coba Anda lihat, Anda cari di notasi rolumo, rororo, jinemo. Nah, cari itu. Sudah ketemu? Rolumo, rororo, jinemo. Siapa yang sudah ketemu? Sampun, Pak. Sudah ketemu? Siapa ini? Bintang. Itu ada di cakepan apa? Mas Lir Murubeng Langit. Oke, ya.
Mas lir muruping langit. Itu kira-kira di bawah ada lagi nggak yang seperti itu? Meskipun dengan cakepan yang berbeda, tapi notasinya sama. Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Cakepannya apa? Leno to No, Duryudana. Duryudono, betul. Nah, ini berarti di sini ada berapa diulangi berapa kali notasi yang sama itu? 2 kali, Pak. 2 kali. 2 kali. 2 kali. Lan nata Duryudana ing 6 jiroro. Nah, itu. Itu setelah itu lan nata Duryudana. Itu di atasnya juga ada. Tekyan sarwa manik. Sama enggak nadanya? Sama, Pak. Sama. Nah, berarti sama. Oh. Nah, tuh, sama atau nadanya? Sama. Apa? Sama. Artinya di sini dalam suluk padet 6 ageng ini terjadi perulangan kalimat lagu. Nah, bukan nada ya, tolong dimengerti. Yang diulangi bukan nadanya. Nek nadanya ya harus diulangi terus, nadanya ukur 6 jirolu mo 6 ji, 6 jirolu mo 6 jirolu, guru kuwi tok. Nadanya diulangi berkali-kali. Yang diulangi berarti bukan nadanya tapi kalimat lagunya. Nah, ini akan terjadi di setiap padetan 6. Baik itu padetan misalnya padetan kedu, padetan padetan kedu, padetan wantah, padetan jogak, itu juga akan ketemu seperti itu. Akan ketemu kalimat-kalimat lagu yang sama seperti itu. Sama juga di sendon penanggalan di Slendro 6. Itu juga sendon, baik sendon penanggalan itu maupun sendon peloloran itu juga akan ketemu kalimat-kalimat lagu yang sama seperti itu yang akan berulang. Nah, ini artinya apa? Kita akan lebih mudah untuk mempelajari masing-masing padet jenis padet 6 yang ada di Slendro 6 ini. Karena apa? Karena terjadi banyak perulangan. Gitu. Oke. Sudah jelas di bagian notasi ini? Ada yang bertanya mungkin? Sudah jelas nggih? Nggih, Pak. Jelas. Oke, kalau begitu sekarang kita lihat di bagian syair. Sudah terlihat? Ampun. Ini adalah sastra yang Bapak maksud sastra lungit. Artinya sastra ini amat indah bahasanya. Atau ada yang ditanyakan dari cakepan ini? Siapa yang mau tanya soal cakepan ini? Enggak ada? Kalau enggak ada, dicermati. Baris pertama apa, Mas Bintang? Leng-leng ramian ingkang sasongko kumenyar. Nah, ini. Sekarang akan Bapak artikan satu persatu, tolong dicermati ya. Biar panjenengan juga tahu. Leng-leng ramian ingkang sasongko kumenyar. Sampai situ ya, Mas Bintang ya? Nggih. Leng-leng ramian ingkang. Jadi indah menarik hati. Leng-leng ramian ingkang, indah menarik hati. Sasongko kumenyar. Seperti bulan. Sasongko itu bulan. Kumenyar itu bersinar. Nah. Kemudian baris bawahnya, Mas Rehan. Nggih. Marga yang puri nggih. Nggih. Ada toh? Bisa Nggih, enten. ngertos mboten niku? Artine napa kira-kira? Mboten mangertos. Nek puri apa? Sak ngertimu apa puri?
Mboten ngertos, Pak. Nah, Mangrengpuri itu rumah atau bangunan. Jadi Mangrenggo itu menghiasi Rumengpuri, menghiasi di dalam ruangan. Nah, jadi keindahan yang menarik hati tadi, yang seperti bulan bersinar tadi, itu menghiasi seisi ruangan atau seisi bangunan. Itu Mangrenggo Rumengpuri. Terus setelah itu apa? Kalimat setelah Mangrenggo Rumengpuri. Nah, dibaca. Mungkin tanpa siring. Dah, itu mangkin. Nah, membacanya begitu ya. Mangking tanpa siring. Nah, bacanya begitu ya. Oke, Pak. Coba diulangi. Mangkin tanpa siring. Mangkin tanpa siring. Nah, semakin tidak ada tandingannya, artinya begitu. Jadi keindahan tadi semakin indah tak tertandingi itu. Siring itu identik dengan bandingan, tak terbandingi, tidak ada pembandingnya keindahannya. Oke, kemudian lanjut Mbak Rizka, bawahnya. Halep. Siapa yang halep? Ingkang umah. Halep ingkang Umah. Jadi menyelimuti keseluruhan bangunan atau rumah. Nah, ini yang di bawahnya ini. Maslir murubeng langit. Nah, maslir murubeng langit. Mas itu apa? Siapa yang tahu artinya? Mbak Rena Jua? Rena Jua? Mungkin Mas itu apa Mas? Mboten mangertos, Pak. Pernah pakai anting-anting, gelang atau kalung perhiasan gitu? pernah, enggak? Pak. Ini apa? Tiga besok apa kira-kira? Pernah. Paling apik tiga besok apa? Toko emas. Nah, ini dimaksud ini. Oke, Maslir murubeng langit. Ya, kembali ke sini. Maslir murubeng langit. Itu seperti emas yang menyala di langit. Nah, itu. Teguan sarwa manik. Nanti kalau Pak Rasino salah dibenarkan. Ya, teguan sarwa manik. Itu artinya perhiasan di situ semua terbuat dari manik-manik yang indah. Yang di bangunan tersebut, di puri tadi. Teguan sarwa manik. Nah, terbuat dari manik-manik. Manik-manik kayak batu-batu mulia gitu. Terbuat dari itu. Perhiasannya di situ. Kemudian bawahnya disimak. Tawengnya sinawung. Tawengnya sinawung. Tawengnya sinawung itu artinya taweng itu batas atau sekat atau nek wong desa ya rono gitu. Tebeng gitu. Jadi tebeng yang membatasi antara bangunan utama dengan puri tadi itu sinawung. Terus sasat sekar sinuji. Jadi taweng tadi atau tebeng tadi atau sekat tadi yang membatasi menghubungkan antara bangunan utama dengan puri yang tadi di atas itu dihiasi dengan warna-warni sasat itu seperti sekar sinuji, seperti bunga-bunga yang ditata rapi. Sinuji, bunga-bunga yang di apa? Sujen ki kaya tusuk nggo ngerangke sate bangsane kan dadi lurus ngono kae to. Dadi rajin ngono kae. Lah, seolah-olah dadi hiasan bunga-bunga di taweng tadi, di tebeng tadi itu seperti bunga-bunga yang disujeni. Jadi rapih begitu nggih. Keindahannya seperti itu. Jadi, nah sekarang lan rep lelangen. Nah, jadi disitulah tempat untuk lelangen. Lelangen siapa? Lah di bawahnya itu Ungyan Banowati. Ungyan Banowati. Siapa? Banowati itu siapa? Siapa yang tahu? Banowati itu siapa? Mas Bintang, Banowati itu siapa? Mas Bintang. Istrinya Duryudana, iya, Pak. ya. Istrinya? Istrinya Duryudana.
Jadi di situ yang tempatnya Banowati memadu kasih dengan Lan Noto Duryudono. Nah, di situ. Jadi tempat Puri itu adalah tempat di mana Permaisuri Banowati dan Noto Duryudono memadu kasih. Nah, Lan Noto Duryudono. Sampai di sini kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan kira-kira suluan ini pantasnya untuk adegan kedaton mana? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjawab pertanyaan Pak Rasino ini? Pantasnya Saya, untuk siapa? Saya dari Bramantio. Oke, Mas Bramantio. Kira-kira untuk Itu untuk jejer kedaton Ngastino, Pak. kedaton Ngastino, alasannya apa? Karena apa? Karena di situ Untuk jejer kedaton Ngastino. ya, kalau dipakai untuk misalnya untuk kedaton Ngamarto itu boleh nggak kira-kira? Bisa nggak? Nggak bisa, karena di situ ada kata-kata yang menunjukkan Banowati dan Lan Noto Duryudono. Berarti itu mengkhususkan suluan itu untuk jejer Ngastino. Lah, kalau misalnya apale mungkuwi Pak, apale mungkuwi terus dilalah kepengen jejer negara liya, Ngamarta misalnya Pandawati. Itu gimana Pak? Iso. Carane disiasati, diganti kata-kata Lan Noto Duryudono, umpamane diganti Lan Noto Puntadewa. Nah, berarti kan otomatis Banowatine ya diganti. Istrine sapa? Puntadewa sapa? Sapa kira-kira Mas Bintang? Drupadi lan Ungyan Dewi Drupadi. Nah, seperti itu. Nah, begitu seterusnya misalnya nek Dwarawati ya diganti tokoh yang sesuai dengan itu. Tapi pengkhususannya pertama memang suluan ini dibuat untuk nyului adegan Ngastino. Ini menit berapa nih? Oke, ini saja mungkin. Dari sini ada yang bertanya? Betul. Oke, Pak. Nah, ini mungkin sudah jelas semua ini ya? Jelas. Kesimpulannya bahwa suluk Patetem Ageng ini banyak terjadi pengulangan kalimat lagu. Pertama, yang kedua sulukan Patetem Ageng ini digunakan untuk jejer yang memerlukan suasana agung dan berwibawa. Oke, baik. Nanti soal-soal di LKPD bisa dipelajari, dijawab, dan jawabannya dikerjakan. Jawabannya nanti dikirim ke WA Group. Oke? Siap? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Dari sini sudah jelas. Sebelum diakhiri, Bapak mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah melaksanakan pelajaran ini dengan tertib dan seksama. Dan tidak lupa, Pak Rasino selalu mengingatkan agar Anda semua, anak-anak semua selalu menaati protokol kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya untuk mengakhiri tadi yang memimpin doa, silakan dipimpin Mbak. Monggo. Iya, Pak. Mbak Rizka. Mari teman-teman untuk mengakhiri pelajaran hari ini menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan gunakan perangkat laptop dan handphone untuk hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.